Berikut ini adalah cara-cara pengujian identifikasi senyawa obat. Alat yang diperlukan adalah tabung reaksi, pembakar spiritus, dan spatel. Untuk bahan, terdapat larutan NaOH sebagai pereaksi, amonium klorida sebagai bahan uji, dan lakmus merah. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah mengambil amonium klorida seujung spatel, masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan larutan NaOH sebanyak 3 tetes, kemudian aduk campuran dan hangatkan larutan untuk mempercepat reaksi. Setelah dipanaskan, terjadi uap amoniak yang dapat dikenal dari baunya dan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Bahan dan alat yang diperlukan adalah tabung reaksi, bahan uji vitamin C atau asam askorbat, pereaksi metilen blue, pembakar spiritus, dan spatel. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah dengan mengambil vitamin C sebanyak seujung spatel, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 3 tetes pereaksi metilen blue, aduk campuran hingga homogen. Hangatkan campuran hingga terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi lebih muda atau warna biru hilang. Alat yang diperlukan adalah tabung reaksi, dan bahan yang digunakan adalah etilen diamin sebagai bahan uji, CuSO4 sebagai pereaksi. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah dengan mengambil etilen diamin sebanyak 3 tetes, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan larutan CuSO4 sebanyak 3 tetes. Kocok campuran dan amati perubahan warna yang terjadi. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya adalah tabung reaksi, isoniazid sebagai bahan uji, kemudian ada beberapa zat yang digunakan untuk mereaksikan, diantaranya seperti vanilin, natrium karbonat, dragenroff, iodium, metanol, dan HCl. Kemudian memerlukan juga pembakar spiritus dan spatel.
Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah: untuk tabung reaksi pertama, ambillah isoniazid seujung spatel, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan vanilin seujung spatel. Tambahkan 3 tetes larutan metanol. Dan 3 tetes larutan HCl. Terjadi perubahan menjadi berwarna kuning. Kemudian pada tabung reaksi yang kedua, masukkan INH seujung spatel. Kemudian tambahkan 3 tetes reaksi Dragendorf. Terjadi perubahan menjadi berwarna coklat. Pada tabung reaksi yang ketiga, masukkan INH seujung spatel. Lalu tambahkan larutan NaOH 3 tetes. Dan tambahkan larutan iodium 3 tetes. Terjadi perubahan menjadi berwarna putih. Pada tabung reaksi yang keempat, tambahkan INH seujung spatel. Kemudian 3 tetes larutan FeSL3. Terjadi perubahan menjadi warna kuning dan muncul gelembung gas. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang kelima, tambahkan INH seujung spatel ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan natrium karbonat seujung spatel. Panaskan kedua campuran zat tersebut dan akan tercium bau piridin. Alat yang diperlukan adalah tabung reaksi, spatel, dan pipa bengkok. Bahan uji yang digunakan adalah natrium bikarbonat, sedangkan pereaksi yang digunakan adalah kalsium hidroksida, fenoftalain, dan HCl. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah: masukkan natrium bikarbonat seujung spatel ke dalam tabung reaksi.
Kemudian tambahkan larutan HCl 3 tetes. Pasangkan pipa bengkok untuk mengalirkan gelembung gas yang terjadi ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi kalsium hidroksida. Hasil yang didapatkan yaitu adanya pembentukan endapan putih. Pengujian selanjutnya pada tabung reaksi yang berbeda, masukkan natrium bikarbonat seujung spatel. Tambahkan 3 tetes aquades. Kemudian tambahkan 3 tetes phenolphthalein ke dalam tabung reaksi. Terjadi perubahan menjadi warna ungu. Alat yang diperlukan adalah tabung reaksi. Bahan uji yang digunakan adalah chloramphenicol dan pereaksi yang digunakan adalah HCl, DaBHCl, serta serbuk Zn. Kemudian memerlukan juga spatel dan pembakar spiritus. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah ambil chloramphenicol seujung spatel. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan larutan HCl 3 tetes. Dan tambahkan serbuk Zn seujung spatel. Panaskan campuran. Kemudian dinginkan dan tambahkan larutan DaBHCl 3 tetes. Aduk campuran dan terbentuk perubahan menjadi berwarna kuning. Alat yang diperlukan adalah tabung reaksi dan bahan yang digunakan sebagai bahan uji adalah amonium klorida dan pereaksi AgNO3 serta amonia encer. Selain itu memerlukan juga spatel. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah ambil amonia seujung spatel, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan larutan AgNO3 sebanyak 3 tetes. Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut. Kemudian tambahkan larutan amonia sedikit berlebih ke dalam tabung reaksi. Maka terjadi perubahan di mana endapan yang terbentuk tadi menjadi larut.
Alat yang diperlukan adalah tabung reaksi, kemudian spatel. Bahan uji yang digunakan adalah magnesium sulfat, sedangkan reaksi yang digunakan adalah titan yellow dan NaOH. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah masukkan magnesium sulfat seujung spatel ke dalam tabung reaksi, tambahkan aquades sebanyak 3 tetes, lalu tambahkan 3 tetes larutan titan yellow. Kemudian tambahkan 3 tetes larutan NaOH. Terjadi perubahan menjadi keruh dan perlahan menjadi endapan coklat. Bahan uji yang digunakan adalah metampiron atau antalgin. Reaksi yang digunakan adalah HCl, FeCl3, dan aquades. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi dan spatel. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah masukkan antalgin seujung spatel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan aquades sebanyak 3 tetes. Lalu tambahkan 3 tetes asam klorida, selanjutnya tambahkan 3 tetes FeCl3. Terjadi perubahan menjadi warna biru tua. Alat dan bahan yang digunakan adalah natrium bikarbonat, kawat platina, pembakar spiritus, dan HCl pekat. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah celupkan kawat platina ke dalam HCl pekat, kemudian bakar pada nyala api hingga tidak timbul warna nyala. Celupkan kembali ke dalam HCl pekat, kemudian celupkan ke dalam bahan uji dan bakar kembali pada nyala api. Senyawa natrium akan menimbulkan warna kuning. Bahan dan alat yang diperlukan adalah bahan uji paracetamol, spatel, aquades, kemudian beberapa reaksi diantaranya ada FeCl3, NaOH, asam sulfanilat, natrium nitrit, dan HNO3. Kemudian memerlukan juga tabung reaksi. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah
Untuk tabung reaksi A, masukkan paracetamol seujung spatel, tambahkan 3 tetes Aquades, kemudian tambahkan 3 tetes larutan FeCl3. Terjadi perubahan warna menjadi biru violet. Untuk tabung B, masukkan paracetamol seujung spatel, kemudian tambahkan 3 tetes larutan NaOH, lalu panaskan campuran. Terjadi perubahan warna menjadi kuning. Setelah dingin, tambahkan 3 tetes asam sulfanilat dan beberapa tetes larutan natrium nitrit. Terjadi perubahan warna menjadi coklat. Selanjutnya, pada tabung reaksi C, masukkan paracetamol seujung spatel, kemudian tambahkan 3 tetes larutan HNO3. Terjadi perubahan warna menjadi coklat. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya luminal sebagai bahan uji, kemudian spatel, dan NaOH juga HCl sebagai pereaksi. Selain itu memerlukan juga tabung reaksi. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah masukkan phenobarbital seujung spatel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan NaOH, selanjutnya tambahkan 3 tetes larutan HCl. Terjadi perubahan, larutan menjadi bening dan terbentuk sedikit kristal. Bahan uji yang digunakan adalah asam salisilat,
Reaksi yang digunakan diantaranya ada FeCl3, etanol, H2SO4, metanol, dan Aquades. Kemudian memerlukan alat seperti tabung reaksi, pembakar spiritus, spatel, dan penjepit tabung. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah masukkan asam salisilat seujung spatel ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 3 tetes larutan FeCl3. Terjadi perubahan menjadi warna ungu tua. Pada tabung reaksi yang berbeda, masukkan asam salisilat seujung spatel. Tambahkan 3 tetes etanol. Lalu tambahkan 3 tetes H2SO4. Didihkan larutan secara perlahan. Setelah dingin, tambahkan air hingga penuh. Cium bau yang dihasilkan dari hasil reaksi. Bau yang dihasilkan adalah bau etil asetat yang menunjukkan adanya asetat. Pada tabung reaksi yang ketiga dan berbeda, masukkan asam salisilat seujung spatel. Tambahkan 3 tetes larutan metanol. Kemudian tambahkan 3 tetes larutan H2SO4. Setelah itu, didihkan. Tambahkan air ke dalam tabung reaksi. Hasil reaksi akan menimbulkan bau metil salisilat. Bahan uji yang digunakan adalah magnesium sulfat. Reaksi yang digunakan adalah BaCl, Pb asetat, dan HCl. Selain itu memerlukan tabung reaksi dan juga spatel. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah masukkan MgSO4 ke dalam tabung reaksi sebanyak seujung spatel. Tambahkan 3 tetes BaCl. Terjadi perubahan, yaitu adanya endapan putih. Pengujian kedua pada tabung reaksi yang berbeda, masukkan magnesium sulfat seujung spatel. Tambahkan 3 tetes larutan Pb asetat.
terjadi pembentukan endapan berwarna putih. Pada pengujian ketiga, pada tabung reaksi yang berbeda, masukkan MgSO4 seujung spatel, tambahkan 3 tetes larutan HCl, tidak terjadi perubahan, larutan berwarna bening dan tidak ada endapan. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada tabung reaksi, spatel, bahan uji teofilin. Reaksi yang digunakan diantaranya adalah perak nitrat dan amonia encer. Kemudian memerlukan juga pembakar spiritus. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah mengambil teofilin seujung spatel dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 3 tetes aquades. Lalu lakukan pemanasan. Setelah itu, tambahkan 3 tetes perak nitrat, terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, tambahkan 3 tetes amonia encer, hasil reaksi menunjukkan bahwa endapan yang terbentuk tidak larut. Bahan yang digunakan adalah zinc sulfat dan kalium heksasianoferat. Kemudian, alat yang diperlukan adalah spatel dan tabung reaksi. Prosedur identifikasi yang dilakukan adalah masukkan zinc sulfat seujung spatel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes kalium heksasianoferat. Terbentuk sedikit endapan berwarna putih.